Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Malawati. Saya mahasiswi program studi pendidikan matematika angkatan 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika, khususnya tentang min. Nah, materi ini nih saya ambil pada KD 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Adapun indikatornya yaitu menentukan nilai rata-rata dari berbagai jenis data. Sedangkan tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari berbagai jenis data dengan tepat. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada pembahasan hari ini. Apakah itu min? Min merupakan salah satu ukuran pemusatan data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Min ini disebut juga rata-rata hitung atau rataan hitung, di mana perhitungan min ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, min data tunggal atau rata-rata hitung data tunggal. Yang kedua, min data kelompok atau rata-rata hitung data kelompok. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada rata-rata hitung data tunggal. Nah, jika terdapat n buah data yang terdiri dari x1, x2, x3 sampai dengan xn, maka untuk rata-rata hitungnya adalah, nah di sini kita bisa menjumlahkan seluruh data ini. Jadi x1 ditambah x2 sampai dengan xn ini. Kemudian kita akan membaginya dengan banyaknya data ini. Nah, karena di sini sampai n berarti dibagi dengan n. Atau dapat kita rumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan xi ditambah x2 tambah x3 ditambah sampai dengan xn dibagi dengan n ini. Atau X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, di mana X bar ini merupakan rata-rata atau min. Nah, ini dibaca X bar. Yang ada garis di atasnya ada baca X bar. Nah, berarti N ini merupakan banyak data. Sigma XI merupakan jumlah seluruh data. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nilai ulangan harian matematika 6 siswa kelas 8 adalah 75, 80, 90, 85, 100, dan 95. Nah, rata-rata nilai ulangan harian siswa tersebut adalah, nah untuk pembahasannya, sini yang diketahui adalah datanya yaitu ada 75, 80, 90, 85, 100, dan 95. Kemudian banyak datanya ada 6, yang sudah jelas ya 6 siswa, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pastilah banyak datanya ada 6. Nah, di sini ditanya adalah rata-rata atau X bar. Nah, kemudian untuk jawabnya, dia kan rumus untuk mencari rata-rata itu kan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini sigma xi ini merupakan jumlah dari seluruh data ini. Nah, di sini kan kita bisa menjumlahkan data yang ini 75 tambah 80 tambah 90 tambah 85 tambah 100 tambah 95. Sehingga kita peroleh sigma xi-nya yaitu 525. Nah, sedangkan n-nya itu ada 6. Jadi, dapatlah 525 dibagi 6. Itu sama dengan 87,5. Jadi, rata-rata nilai ulangan harian siswa adalah 87,5. Apakah sampai sini sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ya pada pembahasan selanjutnya, yaitu rata-rata hitung data kelompok atau min data kelompok. Nah, untuk rata-rata hitung data kelompok ini akan lebih mudah jika kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita menggunakan rumus secara biasa yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Nah, di mana Xi ini merupakan titik tengah dengan rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Sedangkan Fi merupakan frekuensi kelas KI. Dan ini X bar ini merupakan rata-rata atau min. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk pada contoh.
tabel pendapatan 50 pedagang kaki 5 pada tanggal 6 Februari 2020 adalah sebagai berikut. Nah, di sini pendapatannya dalam puluhan ribu rupiah. Ingat, pendapatannya dalam puluhan ribu rupiah. Jadi 1 sampai 5 itu ada 6, 6 sampai 10 ada 20, sampai dengan 21 sampai 25 itu ada 5. Kemudian rata-rata pendapatan harian pedagang kaki 5 pada tabel di atas adalah, nah sekarangnya, di sini kita misalkan X itu merupakan pendapatan dari pedagang tersebut. Di mana 1 sampai 5 ada 6, sampai dengan 21 sampai 25 ada 5. Nah, di sini kan untuk mencari rata-rata data kelompok itu kan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, berarti di sini kita membutuhkan XI. XI ini rumusnya tadi setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Nah, dari yang ini, yang merupakan batas bawah adalah yang ini. 1, 6, 11, 16, 21. Dan yang merupakan batas atas adalah yang ini. Pada kelas 1 ada 5, kelas 2 ada 10, yang 3 15, yang 4 ada 20, yang kelima ada 25. Nah, sekarang kalau kita mau mencari X1 berarti setengah dikali batas bawahnya 1, dan batas atasnya ada 5. Jadi setengah dikali 1 tambah 5. Sehingga kita peroleh seperti berikut ini. Nah, kalau X2-nya sama seperti yang pertama, tadi kita pakai yang pada kelas yang kedua, yaitu 6 sebagai batas bawah dan 10 sebagai batas atas. X3-nya sama juga X4 dan X5. Nah, karena di sini karena tadi sampai X sampai kelas 5, maka yang ini saya cukup sampai X5. Selanjutnya, yang data yang ini kita masukkan ke dalam tabel kolom baru kita buat untuk XI. Sehingga kita peroleh seperti ini. Yang 3 ini pada yang 1, yang 8-nya yang kedua, 13 yang ini pada ketiga, dan sampai dengan 23 pada yang kelima. Nah, selanjutnya, di sini kita membutuhkan FI dikali XI, di mana nanti kita akan mengalihkan 6 kali 3, 20 kali 8, sampai dengan 5 kali 23. Sehingga kita perolehlah hasilnya seperti ini. Ini kita bisa mengalihkan langsung ya, 26 kali 3, 20 kali 8, dan hasilnya ini. Nah, kemudian 50 ini, dari 6 tambah 20, tambah 10, tambah 9, tambah 5, maka hasilnya adalah 50. Dan 50 ini sebagai sigma FI. Selanjutnya, FI dikali XI ini hasilnya adalah 585. Jadi 18 tambah 160 tambah 130 tambah 162 tambah 115 hasilnya 585. Dan 585 ini adalah sebagai sigma FI dikali XI. Nah, tadi kan rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, di sini kita sudah memperoleh sigma FI dikali XI dan sigma FI. Nah, sehingga kita langsung substitusikan pada rumus. Sehingga kita peroleh 585 dibagi 50 itu sama dengan 11,7. Nah, ingat tadi kan pendapatannya itu dalam puluhan ribu rupiah. Ingat ya. Tadi pendapatannya dalam puluhan ribu rupiah. Jadi di sini 11,7 ini kita kalikan dengan 10.000 rupiah. Maka penghasilan rata-rata pedagang adalah 11,7 dikali 10.000 dan hasilnya adalah 117.000 rupiah. Apakah sampai sini sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, selanjutnya, nah di sini ada latihan. Disajikan data hasil ulangan matematika kelas 8 sebagai berikut, yaitu 61, 83, 88, sampai dengan 84. Nah, tentukan rata-rata nilai siswa tersebut. Nah, untuk menambah wawasan kalian, teman-teman semuanya, nah sekarang coba selesaikan soal ini. Nah, ada yang bingung kenapa ini datanya banyak sekali ya? Nah, di sini ada yang tahu bagaimana caranya kita mengubah data sebanyak ini menjadi data yang singkat, sederhana, jelas. Ya benar ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang cara penyajian data bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang teman-teman semua silakan lihat kembali catatan sebelumnya mengenai cara penyajian data tabel distribusi frekuensi. Nah, selamat mengerjakan. Nah, sekianlah video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.